sampai hari ini. Nah kalau hari ini saudara tanya aman kan? Bukan Ambon saya bilang, di seluruh dunia nggak ada yang aman. Amerika juga terancam. Nggak usah gitu, kamu naik pesawat juga bisa meledak di atas. Nggak ada tempat yang aman di dunia. Saya cuma kepengen saudara jawab benar-benar jujur, benar crisis enough? Kalau enggak kita baru nyanyi. Ini yang kejadian di Ambon. Kita nyanyi, tapi kita belum memuji. Beda sekali. Kita menyanyi benar-benar, tapi kita belum memuji. Baru saya ngerti. Nah, saya bangun dasar itu, saudara. Nah, pelan-pelan saya mau coba sharing. Nah, apa yang saya bangun, saudara? Saya sebut ini budaya kerajaan atau kingdom culture. Nah, saya ngopi dengan Pak Peter, dia bagi bahwa kalian sedang konflik, gereja ini sedang mau menjangkau bangsa-bangsa. Oh, itu bagus sekali. Tapi sama seperti saya di Ambon, pingin bagaimana saya bisa rubah kota ini, bagaimana kita bisa bantu. Nah, lalu Tuhan, ini pengajaran yang saya dapat bertahun-tahun ya, tidak seketika ya, kayak puzzle gitu, satu-satu datang. Nah, saya mau bagi tentang budaya ini ya, bahwa jangan berpikir jadi besar itu cuma akibat. Itu akibat. Kalian pasti besar kalau dasarnya benar. Jadi saya mulai bangun dasar itu. Saya mulai bangun itu. Jadi mempertajam satu gaya hidup. Apa itu gereja? Gereja itu, saya bilang komunitas kekal. Itu gereja. Nah, mengerti dulu, setiap bangku ngerti bahwa saya ada dalam satu komunitas kekal. Nah, komunitas ini punya budaya yang harus kita bangun. Nah, gaya hidup ini perlu kita bangun, dia jadi kehidupan, gaya hidup sehari-hari. Jangan kita di sini holy, kita begitu keluar, kita Hollywood di luar. Di sini kita Holy Spirit, di sana kita Hollywood gitu. Nah, maksudnya gereja-gereja modern, gereja-gereja besar sedang ke Hollywood dan meninggalkan Holy Spirit. Ya, ibadah raya kita berubah jadi theatrical, jadi pertunjukan. Benar. Saya nggak mau ngomong, saya nggak bilang kalian ini di Bosnia Tuhan sih. Tapi itu terus saya mulai waktu saya mengerti itu, saya pikir nggak apa-apa saya di kampung di Ambon, tapi saya coba bangun satu budaya yang Alkitab ajar. Namanya budaya kerajaan Allah. Apa budaya kerajaan Allah? Nah, itu pertama kita bangun bukan ibadatnya. Jadi dengan orang-orang itu mulai jadi saya duduk dengan mereka, saya spend time dengan saya punya musik seperti apa, pujian penyembahan seperti apa. Kita mulai bongkar semuanya. Saya harap bahwa kayaknya kita perlu definisi ulang semua yang kita tahu tentang kekristenan. Kita definisi lagi, apa sih gereja itu? Membangun gereja artinya kita sedang membangun satu masyarakat yang ilahi. Beda sekali. Nah, ini berarti gaya hidup ini yang mesti bisa kita bangun. Di restroom saya di Ambon biasanya men, women gitu. Saya ganti. Hanya untuk merubah mindset. Ini untuk bangun gaya hidup, saya ganti prince and princess. Jadi saya 6 bulan pertama orang baca itu ketawa. Semua kalau mereka mau pergi ke belakang, princess. Saya diemin aja. Dia cuma cuci baju orang, tukang sayur di pasar, princess. Nah, kan gitu. Yang laki-laki mau masuk, prince. Preman juga prince apa? Cari. Tapi saya cuma bilang, di mata Tuhan, kamu prince and princess. Tapi itu nggak jadi minggu depan, enggak, itu berlama, berbulan. Saya biarin aja.
Rubah pelan. Lama-lama bilang, kalau kamu benar-benar princess, utang bayar dong. Nah kan gitu, rubah gitu dong. Jangan minta-minta dong. Nah itu yang kita perlu rubah. Ya kan? Naik motor pakai helm dong. Nyebrang jalan yang bener dong. Itu pelan-pelan. Nah budaya ini dulu dibangun. Saya mau kasih tahu saudara dengar. Dunia sudah bosan dengar khotbah. Seluruh dunia ini bukan cuma bosan, letih dengar khotbah. Orang itu nuntut bukti, mereka mau bukti. Benar nggak ada kuasa? Ya kita nggak mampu buktikan. Jadi gereja sedang bermain-main di sini. Gitu. Apa sih budaya? Budaya itu kalau saya bahasa Indonesia bilang perangkat sikap atau pola, ya gitu. Satu nilai budaya itu, ya. Atau satu perangkat sikap, satu nilai yang punya tujuan. Nah, itu budaya. Lalu kita praktek bersama. Nah, makanya saya bilang jangan berharap gereja ini besar, gampang. Besar itu cuma akibat. Tiba-tiba ada orang mati bangkit di sini, minggu depan nggak perlu ganti gedung. Serius. Tapi coba kamu bangun dulu budaya ini, satu perangkat sikap, lalu kita semua seperti ada satu kesepakatan yang sengaja. Mau nggak kita sengaja, jadi saling mengingatkan, sengaja bahwa kita nggak sama dengan dunia ini. Nah, tapi gini. Apa sih kudus itu? Apa sih? Coba. Itu makanan apa sih kudus itu? Kamu nggak bisa jadi kudus. Kamu mau pakai cara apapun, kamu nggak bisa jadi kudus. Puasa 100 hari, mati lo, bukan kudus. Apa lagi? Nggak nonton TV, nggak baca majalah, nggak pakai handphone, nggak mau keluar, nggak mau berteman. Kamu nggak jadi kudus, kamu jadi kampungan kalau kamu baca. Jadi bagaimana kudus? Nggak ada satu orang bisa memenuhi syarat buat Tuhan, kayak apapun dia. Bagaimana kamu jadi kudus? Alkitab bilang, kamu dikuduskan, kamu nggak menjadi kudus. Kristus, ya, tadi kita nyanyi kan? Tuhan, waktu Yesus di dalam kita, kamu kudus. Cuma kamu nggak percaya kamu kudus karena Kristus di sini. Masa sih? Kamu nggak percaya. Kenapa? Karena mental kamu sudah terlatih dari kecil. Kalau dokter bilang kamu sakit kanker, langsung seluruh mental kamu setuju dengan fakta medis. Bahwa ya, karena dokter bilang, ini hasil laboratorium bilang, weh, saya kena sakit kanker, kamu setuju. Benar, itu nggak salah. Tapi gini, fakta bilang kamu sakit kanker. Oke, iman bilang apa? Iman bilang ada harapan buat kamu. Iman bilang kamu bisa sembuh. Tapi gini, seluruh mental kamu, semua indera kamu udah setuju dengan fakta itu. Nah, ini dasar yang saya bangun di Ambon. Kita menyanyi tentang iman, nyanyian kita tentang iman, tapi kita udah hidup dalam iman. Nggak jadi, saudara, nggak jadi. Nah, kalau budaya ini dia mulai terwujud nyata ya dalam kita. Akhirnya gini, kekudusan itu bukan nggak boleh makan babi, nggak boleh makan, nggak ada itu, nggak. Kudus itu gini, kalau kamu baca Alkitab, ternyata kudus itu punya daya tarik. Oh, gereja yang salah. Gereja yang kudus tuh kayak jijik orang lihatnya gitu. Ternyata kalau kamu baca apa? Semua orang pengen dekat sama Yesus. Itu holy. Kudusnya orang Farisi apa? Kalau ada orang kusta, jangan dekat. Mereka mesti bunyiin bel. Kling 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 kling.
persis kudusnya Yesus apa? Dia datang ke orang kusta. Dia pegang orangnya. Wow, sembuh. Kudus punya daya tarik. Jadi kita ada programnya, ada kayak saya bilang tadi, perlu didefinisi ulang kekristenan kita, gereja, semuanya. Gereja kita bagus, slogan. Gereja saya, apa ya, filosofinya tuh kingdom. Tapi saya nggak bangga, saudaraku, karena kingdom of God. Tapi orang masuk ke dalam gereja, nggak kingdom nih. Kayaknya Ken Arok kayaknya. Ya kan? Jadi ini ada apa yang salah gitu. Gaya hidup kita. Gaya hidup kita. Nah, kalau saudara mulai bangun ini, kamu akan bergairah banget. Kamu akan bergairah banget. Nah, kultur dari kata cult. Apa cult? Penyembahan. Jadi ternyata penyembahan membentuk budaya. Nah, satu kata ini saya menghabiskan 7 tahun untuk berubah gereja saya di Ambon. Ini sejak waktu konflik itu. Apa itu? Cuma menyembah. Menyembah. Nah, kalau saudara dengar penyembahan, saudara pikir lagu. Yang saudara pikir tuh nyanyi. Saudara tahu nggak saya ketipu di Ambon? Karena orang Ambon nyanyinya jago. Jadi saya ketipu. Saya pikir Tuhan senang. Enggak, muak Tuhan. Serius. Saya pakai masalah. Gini. Penyembahan nggak bisa disuruh. Oke. Jadi saya bangun budaya. Ini dulu ya. Penyembahan nggak bisa disuruh. Jadi saya duduk dengan saya punya worship leader. Ini pelajaran saya dulu. Judulnya Sepakat di Pintu Gerbang. Judulnya itu. Kenapa? Jadi saya bilang gini, ayo sepakat dulu sama saya. Sepakatnya di luar, jangan di dalam, di luar. Dari luar, dari pintu luar tuh sepakat dulu. Sepakat tentang apa yang mau kita kerjain di dalam situ. Nilai apa yang mau kita bangun, praise and worship kayak apa, kehidupan kayak apa yang mau kita bangun. Sepakat dulu, setuju gak sama saya? Kalau setuju masuk. Jangan lu udah masuk rumah gue, baru gue masuk. Kalau dapur lu, rumah-rumah gue. Iya kan? Iya kan? Sofa lu kok jelek, jangan gitu dong. Sepakat dulu di dalam. Mau masuk rumah saya, sepakat dulu di dalam, di depan. Nah, ini pelajaran selama 7 tahun ini saya ulang-ulang terus. Hanya mau membuat jemaat saya menyembah Tuhan. Kenapa? Penyembahan bukan repetisi. Penyembahan itu fresh, nggak bisa diulang. Jadi banyak kesalahan yang saya nonton di gereja, mereka suruh orang menyembah. Come on church, mari sembah dia. Saudara tahu, itu teori memanggil-manggil Tuhan. Itu, saya mau bilang, kamu baca di Alkitab, itu penyembahan berhala. Itu penyembahan Baal. Mereka teriak dari pagi sampai petang, mereka panggil Tuhan mereka. Nah, gereja lagi buat gitu. Saya waktu itu saya dengar, ini kan kami orang daerah, saudara. Sekali lagi, seorang daerah. Kampungan, iya, kampungan. Ada 2 di Alkitab, skillful, powerful. Saya nggak punya skillful. Saya nggak ada orang. Jadi saya kejar powerful. Nggak ada orang skill, nggak ada. Jakarta, semua ada. Nah, saya pindah dari Jakarta ke Ambon. Bayangin, jadi saya menolak kota itu. Bayangin, Pizza Hut, saya masuk 21 tahun lalu, nggak ada Pizza Hut di Ambon. Hari ini Pizza Hut masih belum ada. Jadi maksudnya saya ajak saudara lihat, coba lihat gitu. Saya sedang bangun budaya namanya kingdom, kerajaan Allah.
di desa, di daerah, di Ambon. Bisa nggak? Bisa. 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 Ini tentang gaya hidup. Nah, karena saya dapat kata cult itu, sembahan, saya bilang, oh, pantas, penyembahan penting. Saudara, jangan remehin. Mari saya bilang, mungkinkah Tuhan mengizinkan satu yang membosankan berlangsung dalam kekekalan? Everlasting, kekal. Berapa lama kekal? Siapa yang bisa ukur kekekalan? Mungkin karena sekolah di Amerika sampai kamu tahu berapa bisa ukur kekekalan? Ada yang bisa ukur? Berapa lama kekal? Kalau kamu punya umur bisa 1 juta tahun, itu baru permulaan dari kekekalan. Mari saya bilang, penyembahan berlangsung di sana, bukan khotbah. Apa sih penyembahan? Nyanyi, musik, teknik. Apa sih penyembahan? Definisi penyembahan, intimacy, keintiman. Oh, itu makanya nggak bisa disuruh, nggak boleh. Jadi saya bilang buat saya punya tim musik, kalau seluruh jemaat nggak nyanyi, kamu nggak salah. Jadi saya jamin dulu dia. Yang penting kamu nyembah sendiri aja, nyembah aja, jangan suruh. Nanti tugas gua. Jadi ini kesalahan gereja, gembala kasih beban seluruh service minggu ini buat worship leaders. Makanya dia mimpin hari Minggu, dari hari Selasa dia udah sakit perut. Tanpa si gembala ini, dia nggak equip, dia punya musik tim secara teologis, dia nggak lengkapin mereka, dia kasih beban. Yang bakat, yang jago nyanyi dipanggil dikasih beban. Taunya gimana? Taunya gini, nanti kalau habis ibadah kurang naik tadi, mau naik apanya? Nggak ngangkat, ngangkat apa? Jadi lihat, gembala kan kerjanya gitu. Naik, nggak ngangkat. Lebih sadis, kamu nggak diurapi. Coba lihat itu. Nah, makanya sebenarnya itu bukan kesalahan mereka, itu kesalahan saya. Jadi saya yang mesti bawa orang. Jadi gini, penyembahan terjadi karena kamu kenalnya. Jadi gini, kekristenan tidak dimulai dengan penyembahan. Kekristenan dimulai dengan mengenal yang kamu sembah. Kenal Tuhan. Makanya Yesus ngomong kepada perempuan Samaria itu, kamu menyembah apa yang kamu tidak kenal? Nah, saya 2 tahun di Bali, saya nonton orang Bali menyembah. Oh, kalah orang Kristen, saudara. Kita gereja nggak ada apa-apanya. Kalau kamu lihat, kamu bisa lihat di Google. Kamu tahu di India, ibu-ibu lepas bayinya dilepas di Sungai Gangga untuk dewa. Kamu bikin apa? Untuk surga yang nggak ada, yang nggak pasti, mereka bikin itu. Wow, pengorbanan nggak ada orang Kristen, nggak ada. Kalau kamu belajar Islamologi, kamu tahu orang Islam mau sembahyang, ambil air wudhu, lagi air wudhu, kentut, batal, nggak ketemu Tuhan. Lalu di WC sambil kencing, oh Tuhan Yesus, haleluya. Wow, lu sambil Coca-Cola, thank you Jesus, lu bisa semua, lu bebas banget. Coba pikir. Pertanyaannya saya di sini. Jadi kekristenan adalah pengalaman jumpa, itu yang paling penting. Kalau kamu jadi Kristen tanpa pengalaman diubahkan, kamu gagal jadi Kristen. Udahlah, pergi makan makanan, nggak usah ke gereja.
Kenapa ke gereja? Takut mati. Goblok banget. Nggak enak jadi Kristen gitu, diancam-ancam saudara. Habis kalau nggak ke gereja ntar celaka. Ya elah. Coba, buat apa? Kita nggak mau jadi Kristen yang kayak. Maya, kenapa nggak main judi lagi? Lu gila lu, masuk neraka tau nggak? Coba lihat jawaban. Nggak enak. Coba jadi Kristen yang. Tapi misalnya kamu jawab gini, udah nggak selera lagi, ya kan keren ya? Saya udah nggak selera lagi tuh kayak gitu, kan keren banget. Wih lu gila lu nggak takut mati gitu. Coba. Masa gitu? Bisa Pak. Ini budaya. Jadi makanya mulai dengan kenal dia. Akhirnya kamu punya, loh Tuhan gak maniak disembah loh. Wah, hati-hati. Tuhan gak maniak disembah. Enggak, jangan pikir gitu. Jadi maksud saya sebenarnya, saudara mestinya saudara enjoying God. Waktu saudara dalam penyembahan intim. Jadi makanya saya bilang, itu nanti saya yang ngajar. Itu saya ulang. Jadi waktu jemaat nggak nyembah, nggak apa-apa. Saya bilang, nggak usah terganggu. Jangan ada komentar, jangan ada yang lain. Nyembah aja yang bagus. Kan ini tentang keintiman. Kamu nggak ngasih perpuluhan, it's your problem. Cuman gereja takut, perpuluhan nggak masuk, waduh susah. Sebenarnya jangan takut. Kamu nggak ngasih, kamu dalam masalah. Sekarang saya bilang, kalau kamu nggak nyembah, itu masalahmu. Bukan masalah WO, bukan masalah pemain musik, bukan masalah singer sih. Nah jadi tugas saya mesti jelasin, terus ngajar. Ini kan bangun budaya. Orang sampai mereka dari rumah, setting pikiran kamu, hati kamu, saya datang ke gereja untuk memberi. Lupakan dulu uang, apa yang paling berarti? Saya tanya, kita kasih offering, buat siapa? Buat Tuhan? Siapa yang bilang? Pasti pendeta yang bilang. Bukan buat Tuhan. Tuhan gak butuh biaya hidup. Kamu butuh duit, Tuhan gak butuh duit. Buat siapa uang? Bukan buat Tuhan, buat pekerjaannya Tuhan. Pekerjaan Tuhan butuh biaya. Tuhan gak butuh, bos. Kalau dia jual 1 bintang, gak ada yang bisa beli. Nah, bisa gak kamu pikir? Kita ngasih. Nah, ini kamu lihat kesalahan. Saya sedang buka ya, supaya kalian jangan tiru ya, maksudnya. Kamu lihat kesalahan gereja. Giliran doa persembahan, masih ingat gak? Kan ini bukan gereja pertama kamu kan? Kamu udah pindah-pindah jadi bapak ibu maha hadir di semua gereja-gereja. Kan kesini kan? Ayo ngaku. Kan? Coba lihat, di gereja kan berdoa kalau persembahan ini. Tuhan, ini saatnya kita memberi yang terbaik. Are you sure? Kamu kasih yang terbaik? Lu bohong lu. Beneran lu kasih keluar seluruh dompet lu, taruh, bohong. Kamu udah pakai yang banyak, lu cuma ngasih sedikit. Lu bilang lu kasih yang terbaik lagi. Lu bilang amin lagi. Apalagi yang berdoa, nggak ngasih. Kamu lihat gak? Kita nipu Tuhan tiap minggu. Tiap minggu kita nipu. Tuhan kami beri yang terbaik. Bohong. Nggak pernah kamu kasih yang terbaik. Kamu udah pakai, uangnya lebih besar kamu pakai. Kamu cuma ngasih pecisan di sini. Tapi kamu bilang amin. Bohong. Ada yang tak ke gereja, nitip cuma. Jadi beb, persembahannya. Doain deh biar selamat. Ntar dia pulang, Pak, kata Pak Pendeta selamat, harganya udah naik. Kamu lihat, kita sedang bangun budaya. Jadi gini, jangan expect kamu mau lihat kemuliaan. Nanti dulu, ini yang gini-gini ini merusak sekali. Saya tanya gini, kamu pernah dengar ayat ini? Yesus, Allah bertakhta di atas pujian umat. Kamu pernah dengar? Tahu ayat itu ada tak? Pertanyaan saya, semua kebaktian ada pujian penyembahan. Pasti ada. Tapi
Tapi yang saya mau kalian pikir atau kalian perlu tanya, benar nggak Tuhan bertahta di atas pujian kita? Saya ketemu kasus ini. Makan, duduk di warung. Di sini nggak ada warung ya, Amerika. Ya kan? Di Indo warung di mana-mana, oke? Kita makan warung, tau nggak kursinya tuh murah kan? Jadi materialnya murah, kursi plastik. Kamu pernah nggak duduk di Indo makan di warung, duduk terus kursinya kelipat? Tau nggak kenapa? Karena kursinya terlalu murah. Fungsi kursi itu untuk tahan bobot badan, berat badan saudara supaya saudara bisa duduk. Tapi karena dia murah, jadi tipis. Jadi waktu kamu duduk, dia kelipat. Nah, mari saya bilang, waktu saya temuin kasus ini, benar ada pujian penyembahan. Tapi gini, apakah pujian penyembahan kita cukup memenuhi syarat untuk menahan Allah datang bertahta di situ? Itu yang mesti kita jawab. Jadi bukan lagi tentang teknik, bukan. Saudara, kalau kamu mau coba cari literatur, jangan lihat Amerika, lihat gereja di Cina, gereja di pedalaman, lihat gereja Cina. Begitu. 13 tahun lalu saya pergi, tidak masuk di pedalaman. Saya sampai di Shenzhen, di Shanghai, hanya untuk ketemu orang-orang, dan mereka keluar dari pedalaman dan ketemu kita. Ada satu kayak cek, saya kenalan sama dia. Dibilang gini, dia pemimpin sel di pedalaman. Saya tanya, berapa sel yang kamu pimpin? Saudara tahu? 5.000. Wih, gile. Ini sih bukan pemimpin, ini rasul. Wow, nggak ada tampang, saudara. Sorry, mereka nggak minta duit. Mereka nggak datang minta duit. Saya lihat ya, saya diam. 5.000 sel. Kalau satu sel 5 orang, kamu bayang, wow, ini kita, lu baru jadi WL aja udah bikin kartu nama lu besok. Waduh. Kamu lihat, sebenarnya kita sedang bangun apa sih? Gitu. Bertahun-tahun kita habisin waktu, kita bangun apa? Nah, dasar ini. Kembali lagi, saudara lihat definisi penyembahan, kata yang dipakai dalam bahasa Yunani itu proskuneo. Itu penyembahan. Diterjemahkan kiss, mencium. Nah, saya tanya saudara, kalau kamu dicium dan mencium, apa alasan? Jarak atau hubungan? Karena ada orang ketemu, kamu cium aja gitu? Mau nggak kita keluar cium siapa aja yang ada di depan sana? Ini gila loh. Kalau kamu mencium seseorang dan kamu dicium, berarti orang itu spesial. Kamu spesial. Jadi alasan kita mencium adalah hubungan, bukan jarak. Nah, penyembahan dikatakan intimacy. Jadi kita bisa nyembah Tuhan karena kita kenal Dia. Jadi kekristenan adalah isi tentang pengalaman jumpa, pengalaman diubahkan, kamu kenal Dia. Itu kekristenan. Jadi kita tidak mulai dengan penyembahan, kita mulai dengan kenal. Setelah kita kenal, kita sembah. Gitu. Maka proskuneo, kiss, dia bahkan bilangin seperti anjing yang mencium tangan Tuhan. Itu penyembahan. Jadi kita tidak nyembah Tuhan karena ketakutan. Salah. Kan respect, kagum. Nah, ini yang hilang di gereja-gereja besar, gereja modern. Kita hilang kekaguman, kita hilang ketulusan, kita hilang. Saya ke Banyuwangi, ke gereja-gereja di dia, saya lihat mereka tulus sekali. Saya bilang, wah Tuhan senang banget, pasti gitu. Nah, kita nyembah lihat. Dan dia lampu, itu mati lampunya tuh ya. Kita lihat, ini singalnya jelek banget tuh baju. Dan. Kita kemana-mana
Ini maksudnya. Nah, tadi saya bilang itu, apa yang terbaik sih yang kamu bisa kasih buat Tuhan? Bukan uang. Ini yang terbaik, yang masuk akal, yang terbaik. Ucapan syukur. Thanksgiving. Itu terbaik kamu bisa kasih. Tuhan, thank you banget Tuhan. Lu mau ngomong Betawi kayak sama Tuhan, mau ngomong apa kayak terserah. Kemudian, nah, jadi gini, paling ada. Jadi kalau sudah mulai ya, waktu saya mulai itu kok nggak langsung jadi bulan depan bagus. Enggak, saudara, saya bosan bener. Tapi kita ulang. Tapi semua saya punya staff, mereka harus jadi contoh. Mereka harus jadi contoh. Kalau mereka nggak jadi contoh, saya punya karunia ke-13, yaitu pecat. Canda ya. Maksudnya kalau kalian pengerja, kalian harus jadi contoh. Kalian mesti jadi contoh seorang penyembah. Nah, sehingga gini, nggak perlu disuruh lagi. Lama-lama nggak disuruh. Supaya lu gereja setahun berdiri disuruh, duduk disuruh, semua disuruh. Itu sekolah minggu. Bisa nggak begitu lagu? Nggak apa-apa duduk. Tapi begitu kamu lihat tuh kata-kata ya, dia touching kamu. Begitu kamu nanya, kamu berdiri. Nggak usah disuruh angkat. Jadi makanya kita teatrikal karena disuruh, ayo angkat tangan, mari muter. Jadi 2 kali. Karena teatrikal. Bisa nggak saudara individu sekali tentang saya dan Tuhan. Nah, kenapa ini saudara? Ini dulu. Saudara dengar, waktu budaya ini terbangun. Makanya saya bilang, jangan pikirin besar. Hari ini, sudah berapa tahun? Berapa tahun kita Natal di luar? 10 tahun? Sudah 10 tahun. Saya nggak pernah Natal di gedung Gaya. Nggak muat. Dalam 10 tahun, Natal dan tutup tahun selalu di lapangan. Bahkan sementara presiden musik, hujan besar. Saya cuma mau lihat. Pertama saya, lu gembala, saya di depan dengan istri, kami basah. Begitu saya lari, selesai. Saya lihat semua jemaat nggak ada yang lari. Saya nangis. Ini Natal kemarin, sampai saya bilang, kita biasa menyembah, ada peluru, ada bom. Ini cuma hujan. Begitu kita mau perjamuan kudus, hujan berarti. Maksudnya sampai teruji. Saudara, penyembahan, ujian penyembahan, dan main-main. Gak apa-apa, gak ada khotbah, gak apa-apa. Kalian seperti kamu bikin tadi, pegang itu. Sampai akhir kamu tahu, kamu jadi ini kekayaan kita. Kita semua dulu. Saya cuma datang. Mungkin khotbah 5 menit. Mari kita nyembah Tuhan. Kita ekspresikan. Satu-satunya saya tahu kamu mengasihi Tuhan, karena saya bukan Tuhan. Saya nggak tahu hati kamu. Saya bisa lihat kamu masih Tuhan. The way you worship, bagaimana kamu nyembah. Saya bisa karena itu penilaian saya sebagai manusia. Nggak ada urusan dengan suara. Mau suara lu kayak gonggong, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi ini cuma tentang hati. Saudara tahu, ini pengalaman di Ambon. Saya khotbah tentang 7 churches, 7 jemaat di Wahyu. Sampai di satu jemaat. Kalau cuma khotbah buat apa? Saya perlu model, perlu contohnya. Jadi saya lagi duduk di rumah saya lihat dulu masih video, belum ada CD, masih ada video tentang revival in China. Saya lagi, wih, saya punya ini lama tapi saya nggak pernah lihat. Waktu saya lihat kebaktian di Cina, di gua saudara, waktu mereka nyanyi itu abu naik di gua ibadah tuh malam jam 12 malam. Saya, wow, saya baru tahu saya punya video ini. Saya minta di gereja tolong pasang televisi yang banyak, saya mau puterin. Jadi saya khotbah cuma 8 menit. Saya bilang, ngapain? Mau bilang bahasa Ibrani lah percuma.
Saya bilang, nih, contohnya nih, lu lihat di gereja di Cina. Gak ada alat musik, sudah mana? Orang dikejar-kejar komunis mau dibunuh. Gak bawa sound system, gak ada. Mereka cuma nyanyi, gua gak ngerti itu kan. Itu abu, debu lah. Saudara, tapi saudara itu video itu hampir 2 jam, isinya cuma nyembah. Ini perempuan itu, dia bahasa roh. Yang ini terjemahin. Ini bahasa roh, dia terjemahin. 2 jam. Itu ini kan Ambon, saudara mesti tahu kan, hitam metalik semua kan. Semua. Saudara tahu nggak? Waktu tutup, tuh kita nyembah. Semua ngomong Cina. Nggak tahu itu benar ada artinya, gua nggak tahu. Pokoknya itu manifestasi. Itu manifestasi. Ini benar, saudara. Saudara tahu nggak? Pujian penyembahan itu, wow, itu senjata. Oke. Dengar, saya tutup dengan ini. Semua yang saya ngomong, ini semua yang saya bangun di awal. Oke, mau lihat perbandingan? Ini, seorang bernama Lenin. Siapa dia? Pemimpin komunis. Kalian banyak di sini. Lenin hanya mulai dengan 17 orang mahasiswa. 17. Dia didik mereka, dia ajar mereka tentang Marxis. Oke? 20 tahun kemudian mereka rebut satu bangsa jadi komunis. 20 tahun namanya Uni Soviet. Gereja berapa puluh tahun. Lihat, kenapa? Karena kita salah. 20 tahun kemudian Uni Soviet jadi komunis. 70 tahun kemudian 2/3 dari seluruh dunia dalam pengaruh komunis. Kalian mau jangkau bangsa-bangsa? Pikir. Dasarmu gampang jadi besar itu. Gampang. Itu cuma akibat. Tapi lihat ini. Ini yang saya mau bilang. Hidup saudara ditentukan oleh pesan saudara. Hidup kita yang kita bangun tadi, budaya itu menjadi pesan kita. Gitu. Penting banget. Salah pesan, salah iman. Apa pesannya? Kerajaan Allah. Kerajaan Allah memerintah di sini. Orang lihat nggak Yesus di sini? Orang rasa nggak di kantormu, di musuh, rasa nggak? Kamu bawa nggak kerajaan Allah? Jadi bukan tentang khotbah, bukan tentang nyanyi, tapi ini pesan kita. Waktu pesan kita salah, gaya hidup kita salah, pesan kita salah, iman salah. Itu dia. Salah saudara. Saya baca Mahatma Gandhi. Dia kagum dengan Yesus waktu dia sekolah di Inggris. Di rumah ibu kosnya dia ketemu perjanjian baru. Terus dia baca Yesus, bilang hebat banget Yesus ini. Mestinya dia tinggal di India. Dia lihat Yesus bodoh, dia mengasihi rakyat kecil. Terus Mahatma Gandhi tertarik sekali dia dengan Yesus. Kalau dia ke gereja di Inggris, waktu dia masuk gereja, apa tulisannya? White only. Dia bilang, nggak ada ini di buku tadi. Lihat ya, salah pesan, salah gaya hidup. Kalau kalian sudah berpikir tentang bangsa-bangsa, nomor 1, nggak ada rasis. Tadi saya bilang, saya di Ambon, ada istri saya. Setiap Imlek, gereja gua kayak kelenteng. Saya dan istri, kita bikin merah semuanya. Kita bikin apa aja. Saya rubah baju saya pakai bajunya, semua choir saya hitam-hitam tuh, suruh saya beli di Jakarta tuh, pakai. Ini kok choir semua begini. Nih lihat nih, Cina gosong di atas. Tuh, kira-kira apa yang saya mau kasih pesan? Apa pesan? Kenapa saya bikin gitu? Yang saya mau kasih pesan di Ambon ini, saya nggak bangun gereja orang Ambon. Ini bukan gereja orang Ambon.
Ada gereja banyak di Indonesia sedang kiblat ke Israel. Saya nggak anti. Mereka sedang mau jadi Yahudi sejati. Saya nggak anti. Saya nggak anti. Tapi akhirnya kita ditolak di Indonesia. Kita kayak eksklusif. Saudara kalau mulai berpikir tentang bangsa, wow, saya bilang hebat. Saya pikir kalian punya visi bagus, mimpi yang hebat. Tapi ini sebenarnya saya cuma sebagai keluarga, coba lihat, bangun budaya ini. Salah gaya hidup, maka yang terjadi adalah apa? Pengaruh kita hilang. Saya nggak kenal, cuman ini bukunya Thomas Sehat. Dia bilang, sejak kapan kerajaan Allah berubah jadi kekristenan? Dalam bukunya dia tulis gitu. Sejak kapan kerajaan Allah berubah? Saudara tahu nama Kristen itu bukan nama yang Tuhan kasih. Nama Kristen di Alkitab adalah nama penghinaan di Antioquia. Pertama kali mereka disebut Kristen. Nah ini yang saya bilang. Jadi persoalannya musik. Jadi kita nggak boleh bukan itu. Tapi mari bangun satu budaya di dalam kita. Saya mulai dengan penyembahan. Kalau kamu mulai menyembah, Alkitab bilang kamu akan jadi seperti yang kamu sembah. Kamu sembah uang, ya lu kayak duit nanti. Lihat lama-lama muka lu kayak duit ya. Lu sembah apa aja? Kalau kamu sembah Allah, kamu akan jadi seperti yang kamu sembah. Jadi saya bilang, wow Tuhan. Tiap hari, kalau saudara mulai bangun itu, wow. Oke? Saya nggak lama di sini, tapi saya tutup dengan hal ini. Wahyu 1 ayat yang kelima. Kayaknya dari tadi nggak baca ayat, nggak rohani ya. Wahyu 1 ayat yang kelima dan 6. Dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja di bumi. Bagi dialah yang mengasihi kita, dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah. Kalau lihat, saudara ngerti ini, mengerti aja, pasti saudara nyembah. Maksudnya gini, selalu temukan alasan untuk bisa menyembah Tuhan. Orang tanya saya, Pak, buku apa ya tentang persembahan? Nggak banyak buku persembahan. Tapi yang kamu harus cari adalah selalu cari alasan untuk kamu bisa menyembah Dia. Jadi saya biar baca buku kelinci juga, saya bisa ketemu, oh saya mau menyembah Tuhan. Ternyata kelinci itu ciptaan Tuhan, nah gitu kan. Jadi saya apa aja, saya temukan alasan untuk menyembah Dia. Oke, lihat ayat ke-6-nya. Ini. Dan yang telah membuat kita menjadi satu kerajaan. Ini gaya hidup yang tolong. Menjadi imam-imam bagi Allah, Bapaknya. Jadi, Israel gagal, tapi gereja nggak boleh gagal. Tuhan panggil Israel keluar dari Mesir, itu baru pertama dibebasin dari budak. Itu cuma pertama. Itu bukan tujuannya. Tujuannya apa? Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam. Israel nggak mau. Kenapa nggak mau? Karena rajanya nggak kelihatan. Israel ingin sama dengan bangsa-bangsa lain, punya raja. Nah Tuhan mau buat perbedaan, Israel mau persamaan. Lihat itu, mereka gagal. Akhirnya jadilah imamat suku, hanya orang Lewi. Jadi Israel gagal, saudara. Mereka, Tuhan mau buat perbedaan. Kamu akan menjadi satu kerajaan imam, bangsa yang kudus. Israel gagal. Mereka mau kayak bangsa lain punya raja yang kita bisa lihat. Jadi satu kerajaan teokrasi, pemimpinnya Tuhan nggak kelihatan. Iya, nggak kelihatan. Israel, kalau saudara mau benar-benar pelajari, mereka bangsa yang dipimpin oleh penyembahan, tidak dipimpin oleh kekuatan ekonomi, enggak. Militer, no. Penyembahan. Waktu ibadah penyembahan mereka benar. Israel ada di puncak kejayaan. 33 tahun Daud menyenangkan hati Tuhan. Israel ada pada semua pertanian, militer.
gagal. Nah, gereja udah terlalu melenceng kemana-mana. Terlalu banyak programnya. Terlalu banyak. Saya ikut semua leadership seminar, saya ikut. Akhirnya saya kembali ke Alkitab. Ini bedanya pemimpin rohani, spiritual leaders, sama pemimpin di luar. Beda. Saudara tahu Musa, waktu dia mau mimpin, Tuhan bilang ini buat Musa, Musa, pimpin bangsaku keluar dari Mesir. Musa takut, saudara. Tahu nggak alasan Musa takut? Dia pernah hidup dengan Firaun. Saudara tahu, mari bilang, 4.000 tahun lalu, Mesir, Firaun, itu super power. Nggak main-main. Musa tahu benar, Musa takut untuk jalanin itu. Terus Tuhan bilang apa? Tuhan bilang, oke, kamu belajar kepemimpinan leadership, ikut seminar. Nggak ada. Tuhan bilang, kamu baca buku ini. Nggak ada. Musa takut sekali, Tuhan. Karena kenapa? Firaun, super power. Apa itu Tuhan bilang buat Musa? Musa, aku menyertai kamu. That's it. Mari saya bilang, esensi hidup adalah apakah Tuhan menyertai kamu. Bukan kamu punya mobil berapa, kamu jadi direktur apa enggak. Apakah Tuhan menyertai kamu? Pikirin baik-baik. Lu udah di Amerika, nggak disertai Tuhan, sama aja. Biar kamu cuma jual gado-gado, kalau Tuhan menyertai kamu, itu gado-gado karismatik tuh. Saudara lihat, sekarang Musa mau mati. Musa bukan mau mati, Musa sudah mati. Yosua suruh ganti. Mari saya kasih tahu, apa bedanya Yosua dengan Musa? Mereka bukan teman. Dengar baik-baik. Alkitab bilang Yosua itu abdi Musa. Itu sopan. Saudara tahu katanya kacung. Itu Yosua. Disuruh-suruh sama itu Yosua. Jadi waktu Yosua suruh ganti Musa, Yosua lebih takut lagi. Yosua, gila Tuhan, Musa aja mau dibunuh, gimana gua? Musa yang belah laut Kolsu, Musa yang turunin api, Musa yang bikin 10 tuh, itu aja mau dibunuh, gimana gua? Yosua takut. Terus Tuhan bilang apa? Oke, coba tes karakter dulu. Nggak ada. Apa yang Tuhan bilang? Baca Alkitab, Tuhan. Seperti aku menyertai Musa, aku menyertai kamu. Itu jaminan. Nah sebenarnya kita terlalu jauh berpikir. Kita mau sama dengan mereka di luar. Padahal Tuhan mau kita berbeda. Satu pendeta sampai dia khusus dapat dia bilang, Chris, lu terlalu pujian penyembahan lu. Kamu tahu nggak? Iman nggak datang dari pujian penyembahan. Saya bilang betul, setuju. Iman datang dari pendengaran akan firman Tuhan, bukan dari pujian penyembahan. Pendeta loh yang ngomong itu. Ya, setuju. Saya bilang, tapi kamu juga dengar, saya bukan menyembah supaya saya dapat iman. Saya bukan memuji untuk saya dapat iman, tapi saya dengan iman menyembah dia. Dengan iman saya memuji dia. Saya mau bilang buat kamu, dengar, jangan, kamu nggak perlu teriak minta urapan. Sorga punya tanggung jawab mengurapi. Sorga punya tanggung jawab untuk bikin apa aja. Tapi persoalannya di sini, kalau kamu menyanyi, kalau kamu memuji dengan iman, pujianmu menjadi pujian yang berdaya cipta. Ini bedanya. Kalau kamu menyembah dengan iman, penyembahanmu menjadi penyembahan berdaya cipta. Jadi yang dibutuhkan dari depan adalah iman, bukan kemasan. Nah sebab itu anak-anak saya semua yang main, mereka tuh imam musik, bukan pemain band. Mereka harus bangun mesbah hidup mereka. Anak saya sarjana musik, saudara. Ambil Berkeley program di Malaysia, Kuala Lumpur. Sekolah 5 tahun. Saya mau bilang, dia pulang ke Hamburg, dia nggak boleh main gitar. Bukan orang enggak, sebenarnya. Jadi ada harganya untuk berdiri di atas.
Anak-anak saya ini saya tuntut tinggi sekarang. Cuma karena kamu anak gembala, kamu belum main, jangan. Jadi mereka respect tinggi. Termasuk anak saya, dia respect. Dia tahu banget, dia tahu diri sekali. Tapi nanti dia bikin klinik, dia ajar mereka begini mainnya, begini. Tapi kamu jangan main. Artis, sorry itu saya. Duduk aja. Saya nggak kasih. Aduh, saya berkali-kali sampai saya pikir saya akan dibenci orang. Tapi enggak. Harganya mahal. Kota saya ini hancur dibom, saudara. Untuk ibadah ini yang dibangun mahal banget. Banget. Oh. Dengar ya, saya tutup ya. Yohanes 4. Nggak usah dibuka, dengar ya. Tahu kan percakapan Yesus dengan perempuan Samaria? Tahu? Cerita itu tahu? Di sumur. Ini percakapan yang paling bagus. Tuhan datang ke sumur itu. Siapa yang datang? Tuhan. Bagaimana Tuhan bisa datang? Dia meninggalkan kemuliaan. Gila. Dia tinggalkan surga. Dia berubah dulu jadi manusia. Datang ke pelacur Samaria, di sumur Samaria itu. Bayangin. Tadi saya sudah tanya saudara, kamu tahu nggak kekekalan itu ukurannya berapa? Sekarang saya mau tanya, ada yang tahu jaraknya surga ke bumi? Sama-sama nggak tahu ya. Tapi Tuhan menempuh perjalanan begitu jauh dari surga ke bumi. Katamu nih pelacur Samaria cuma mau bilang ini, Bapak saya cari penyembah. Dia nggak bilang Bapak saya cari pengkhotbah yang hebat, pemimpin yang hebat. Bapak saya cari penyembah. Kenapa dia cari? Karena langka, jauh perjalanan. Cuma Bapak saya cari penyembah yang menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Kenapa pelacur? Kenapa Tuhan ngomong worship? Menyembah Tuhan hal yang penting dengan pelacur. Saya baru ngerti. Pelacur mengerti keintiman. Dia tahu bagaimana menyenangkan langganan. Dalam tanda kutip, Tuhan ngomong. Saudara, baca Alkitab. Penyembahan yang radikal selalu dimulai dari orang-orang yang hancur. Bukannya keren, rumahnya asik. Nggak salah dengan kamu punya Tuhan, nggak salah. Tapi kalau kamu mau bilang Christ is enough, pikir lagi. Kalau kamu mau nyanyi itu, are you sure? Kamu Christ is enough, benar? Pikir lagi. Kamu tahu, Tuhan diundang makan sama seorang nama Simon. Tuhan makan. Dan semua laki-laki yang datang di rumah itu, semua lagi duduk, lagi makan. Saudara tahu syarat datang di rumah orang Yahudi kalau pesta, yaitu ini. Kalau kamu punya level sosialnya tinggi, tuan rumah akan cuci kaki. Tapi semua orang harus cuci kaki. Kalau levelmu menengah, pembantu yang cuci. Ada budak gitu ya yang cuci. Kalau kamu biasa aja, lu cuci sendiri gitu. Tapi cuci kaki harus lu cuci sendiri. Nah perhatiin, waktu Yesus datang, nggak ada yang cuci kakinya. Berarti dia dianggap rendah banget. Jadi Yesus dan murid-murid diundang, tapi Yesus masuk sendiri. Oke? Cerita ini dari sekolah minggu kamu tahu. Sementara makan-makan, tiba-tiba masuk satu perempuan pelacur, masuk ke dalam dan kaget satu ruangan, geger karena perempuan masuk. Kan nggak boleh. Dan lagi mereka tahu lagi itu perempuan, siapa dia. Dan wow, yang punya rumah malu kan, wow ini perempuan berani-berani masuk sini. Dan dia datang ke Yesus, dia cuma cari Yesus, dia pecahkan
pakaian buli-bulinya, seluruh minyaknya tumpah dan harum satu ruangan. Lebih-lebih lagi dia urain rambutnya. Itu tanda perempuan nakal, saudara. Dia urut rambut, dia pakai rambut buat bersih kakinya Yesus. Jadi semua, wah, semua si tuan rumah malu banget. Sampai yang suruh dia masuk. Saya terjemahkan modern aja lah. Itu satpam di depan coba tanya. Security, ya kan? Simon ke depan tanya. Sampai kasih izin dia masuk. Dia masuk sendiri, Pak. Kenapa kamu izinin? Dia cuma bilang 2 kata. Dia bilang apa? Excuse me. Artinya lu gak tahu malu kan gitu. Sementara dia nyembah Yesus, dia pakai air matanya. Ini total pelacur, hukumnya kan dirajam sampai mati. Dan dia dengar di luar ada seorang bernama Yesus yang bisa merubah hidup saya. Dan dia bayar harganya, bahwa dia mau dia dibunuh ke, mau itu nggak sopan ke, pokoknya gue mesti ketemu orang ini. Karena dia tahu ada Yesus di dalam. Oke, dia masuk. Jadi dia lagi nyembah. Lihat murid-murid Yesus, lihat itu. Mereka bilang gini, wow, Yesus nggak tahu ya dia siapa. Saudara, orang suci gini. Yakobus bilang sama Andreas, dia kan pelacur. Anda bilang, oh lu tahu? Udah coba. Kamu lihat, itu agama. Itu gereja kayak gitu. Yesus nggak terganggu tuh. Terus, soalnya nanti baca. Yesus bilang ini, Simon, aku datang ke sini. Kamu nggak cuci kaki. Perempuan ini, dia cuci kaki, pakai air mata. Kamu nggak lap up, dia pakai rambut. Dia tumpahin minyak wangi. Banyak versi lah tentang apa. Tapi saya cuma mau bilang, setelah dia buat itu. Murid-murid kata bilang, oke, kamu ikut kelas pendalaman Alkitab, kamu terima Yesus dulu dibaptis. Nggak. Cuma Tuhan bilang gini, dosamu diampuni. Dia datang berdosa. Dalam penyembahan, dosanya diampuni. Kalau kamu baca cerita itu, di akhir tahun ini, kemanapun Injil ini diberitakan, perempuan ini. Maukah kamu menjadi yang satu-satunya siang ini? Nggak peduli orangnya. Cuma bilang, ini tentang saya dan kamu. Saya mau menyembah. Kalau ada alasan, kenapa saya menyembah Tuhan? Itu aja. Alasan kenapa saya dari tadi menyembah, saya senang cara kamu memotivasi. Tapi harusnya kamu jadi gembala. Kamu ajar aja dulu. Karena waktu penyembahan sudah tidak ada lagi pengajaran. Yang ada cuma setiap hati, roh kita dan roh Tuhan berkasih-kasih. Wow. Ini satu alasan saya tuh. Kalau kamu sadar pengorbanan Kristus, kalau kamu sadar Kristus berkorban kamu nyembah. Berpikir aja itu, berpikir selalu berpikir tentang, wow, kok mau ya Tuhan mati buat saya? Seorang ibu ditemukan mati di Inggris dalam keadaan telanjang, mati membeku di es. Ternyata bajunya semua dia buka, maaf, untuk dia bungkus anak bayi. Jadi bayinya selamat, ibunya mati. Saudara tahu siapa bayi itu? Andre Leloid, Perdana Menteri Britania Raya. Seluruh pendeta pakai cerita ini buat mengisahkan tentang, wah, David Leloid George, wah, seperti inilah Yesus berkorban. Saya mau ngajak saudara lihat dari kacamata yang lain.
Waktu dia mulai sadar, dia mulai bisa berpikir. Orang yang angkat dia, pengasuh dia mulai cerita. Ibu kamu mati, kita temukan dia mati, beku dalam keadaan tanpa baju, hanya untuk kamu. Dia bungkus kamu pakai baju. Nah, Andre menyadari pengorbanan mamanya. Jadi waktu dia mulai remaja, youth, dia nggak sia-siakan hidupnya karena dia sadar mamanya mati berkorban buat dia. Itu sampai dia jadi menteri yang paling dikagumi di seluruh Britania Raya. Maukah kamu menyadari pengorbanan Yesus besar buat kamu? Mungkin hari ini saya lihat kamu biasa. Saya nggak tahu 10 tahun lagi saya ketemu salah satu dari kalian mesti pakai sekretaris. Karena kamu telah begitu jadi orang hebat. Itu Tuhan. Mari kita berdoa. Nyanyi Christ is enough, tapi saya mau gini. Kalian jangan langsung ikut nyanyi. Kalian dengar aja dulu dia nyanyi. Kalau kamu setuju, baru kamu ikut nyanyi. Gak usah disuruh. Mulai dari hati kamu. Dengar saya bilang. Kalau kamu setuju, kamu bukan hanya setuju dengan lagu, kamu sedang setuju dengan surga. Maukah kamu siang ini menjadi yang satu-satunya bilang benar Tuhan, Christ is enough. Everything I need is in you.
nggak ada lagi yang menyembahmu. Biarlah Engkau temukan itu di sini. Mungkin cuma satu orang, tapi Engkau bisa temukan penyembahan. Aku memberkati anak-anakmu di sini. Aku membawa umatmu ini. Aku bawa para leaders di sini. Mari Tuhan, Engkau lebih rindu dari kerinduan kami untuk melihat orang-orang yang bangkit untuk menyembah. Saya nggak kenal kamu, mungkin ada pengaruh sedikit, tapi saya berusaha untuk menolak itu. Cuman saya mau bilang bahwa terus pegang apa yang ada padamu, satu kekayaan di dalam kamu. Bangun terus mesbah. Kamu akan bawa banyak orang masuk dalam hadirat ini. Dan mantel atau jubah penyembahan yang ada di kamu nggak bisa diambil. Kamu nggak perlu minta pengurapan itu. Itu merupakan tanggung jawab surga. Karena kamu sebagai ambassador, kamu adalah utusan. Nah, coba kamu bina, benar-benar bangun satu imamat musik. Nanti kamu akan lihat. Waktu kalian cuma dengan penyembahan di gereja ini. Saya berani bilang buat kalian, kalau kalian hanya mulai dengan mengasihi Tuhan, itu aja. Dari yang kecil. Jangan remehkan, jangan menghina air mata penyembahan. Jangan menghina, jangan remehkan itu. Kalau itu penting buat Tuhan. Ada hal-hal yang bahkan kita tidak pikirkan. Tuhan, aku memanggil utara, selatan, timur, dan barat, samudra raya. Berkat-Mu turun, terutama revelation Tuhan, datang di dalam jemaat ini. Berkati semua para pemimpin, berkati mereka yang memang datang untuk memberi syukur kepada-Mu. Terima kasih Bapa. Aku memberkati ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan berkati saudara.